Kalau biasanya gue tuh sering takut, sebenarnya dulu tuh gue takut sama setan sebenarnya. Takut sama setan? Gue takut, Oke, gue takut. Pokoknya gue takut sama setan sampai ada kejadian gue tuh sering ketindihan. Gue sering ketindihan terus gue kayak ngelihat sekelibet-sekelibet. Jangan masuk. Hai. Hai. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan diri nggak? Dari nama, usia, sama kesibukannya di apa sih? Nama gue Taki. Nama gue Valin. Halo, nama gue Vika. Nama gue Patricia. Nama gue Denzel. 19 tahun. Kuliah, sekarang lagi kuliah. Oh, sekarang lagi kuliah. Maksudnya, ya mahasiswi. Usia gue 22 tahun. Kesibukan sekarang ya lagi kuliah, magang. Udah itu aja sih palingan. Kuliah magang. Iya, kuliah magang. Umur 23 tahun. Kerjaan saat ini lagi jadi intern di salah satu perusahaan. Alhamdulillah udah gak pengangguran lagi ya. Gue kerja di salah satu layanan hukum. Ya. Umur 17 ya sih? Oh wow. 24 tahun. Sumuran lah. Umur gue 23 tahun, kesibukannya sekarang main musik aja sih. Ini gue bakal nanya tentang takut kan ya. Kalau boleh tahu nih ya, menurut lo apa itu takut? Takut itu sesuatu yang gue nggak pengen sesuatu itu terjadi, tapi terus kejadian, terus gue jadi takut. Takut kayak, jelasinnya gimana ya? Sebahasa lo aja. Nggak berani aja sih. Nggak berani ya? Iya. Nggak berani sama sesuatu hal. Ya, atau enggak kayak takut itu yang ngebuat kita nggak sepede biasanya aja gitu. Gitu. Jadi kita ngerasa insecure. Iya, ngerasa insecure. Banyak faktor. Penyakit pikiran yang menghambat kemajuan kita, itu takut. Takut itu sebagian dari rasa emosi. Kenapa lo bisa bilang gitu? Karena rasa takut itu ada di setiap individu, dan setiap individu itu pasti punya emosi. Kayak misalkan marah, salah satunya, terus bahagia, dan itu juga takut. Takut adalah rasa dalam diri lo, lo tuh ragu untuk menghadapi sesuatu. Ragunya tuh karena gue tipikal orang yang kurang percaya diri sih, gitu. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu tuh gue harus banyak pertimbangan gitu. Lo pernah ngerasa takut gak sih? Wah, sering banget. Ketakutan terbesar gue ya? Takut kehilangan orang yang disayang sih. Terus takut mati sia-sia. Iya kan? Gitu. Gak bisa berguna bagi orang-orang. Pernah dong. Sebenarnya banyak sih, rasa takut tuh umum gitu. Gue salah satu orang yang termasuk penakut, tapi in general penakut yang gue rasain saat ini itu lebih ke tentang kehidupan. Sering. Kalau takut banyak sih, kayak gue takut kehilangan orang yang gue sayang. Gue takut. Enggak, bukan dia. Enggak, maksudnya kayak ortu gue gitu loh. Abis itu takut cowok gue macem-macem, banyak takut tuh. Kayak kalau gue malam kayak diizin nongkrong, gue juga ada takutnya. Banyak, jadinya kayak banyak. Sebenarnya sering sih. Sering sebenarnya. Kalau biasanya gue tuh sering takut. Sebenarnya dulu tuh gue takut sama setan sebenarnya. Takut sama setan? Gue takut. Gue takut. Pokoknya gue takut sama setan sampai ada kejadian gue tuh sering ketindihan. Gue sering ketindihan terus gue kayak ngelihat sekelibet-sekelibet. Akhirnya gue kayak, udah ternyata biasa aja, enggak. Biasa aja, sekarang udah gak menakut lagi. Udah gak takut Tapi lagi. masih pernah ngerasain ketindihan gitu-gitu? Udah gak pernah. Udah gak pernah, itu paling 2 bulan lalu sih. Selain itu setan. Selain setan, takut. Gue takut aja sih kayak kalau orang tua gue udah gak ada nanti
gimana gitu perasaan gue belum siap aja gitu. Salah satunya tuh gue emang takut beranjak dewasa gitu ya, maksudnya gue pengen jadi anak bocah aja terus-terusan, sama palingan takut kehilangan itu. Takut kehilangan. Takut kehilangan. Biasanya kalau lagi ngerasain takut, apa sih yang disuruh lakuin? Kerja, cari duit yang banyak. Tapi susah sih kalau di umur segini, soalnya kan kayak kuliah juga padat, jadi ya kalau lagi ada job ya ambil aja gitu sih. Itu juga ya maksudnya itu bukan buat kerja cuma buat sampingan gitu loh. Ya, biasanya gue kayak ya gue diem terus gue kayak tenangin diri aja gitu, kayak tenangin, coba tenangin deh. Udah gitu aja sih paling. Gue biasanya denger musik dan nonton video-video motivasi gue supaya gue lebih berani. Kalau gue pribadi kalau lagi takut itu lebih sering ke cemas sih, lebih ke rasa cemas sih, kayak gelisah gitu. Terus kalau overthinking mungkin enggak, tapi ya itu gelisah. Enggak sampai nangis kan tapi. Kalau di tahap takut sampai nangis itu belum, enggak, jangan sampai sih, jangan. Gue kalau takut itu biasanya gue nenangin diri gue dulu sih. Gue nenangin diri gue dulu, baru gue mikirin nih apa ya yang bakal gue kerjain nanti, apakah nanti hasilnya akan sempurna atau enggak gitu sih, gitu. Jadi gue banyak pertimbangan sih gitu. Ada nggak hal yang lo takutin waktu dulu tapi sekarang udah nggak rasa takut lagi? Pas kecil gue cuma takut banget sama yang namanya air laut. Air laut gue takut, nggak tahu kenapa gue takut, karena dari kecil gue pas di Bali nongkrong di pantai kan, nongkrong di pantai, airnya tuh kayak nyamperin terus gue takut tenggelam, gue takut mati, takut tsunami gitu. Gitu doang. Lu kalau nonton film horor terus ada air laut tuh makin takut dong. Itu kan pas kecil, sekarang udah nggak, sekarang udah nggak. Ya, itu setan satu, horor. Terus dua sih gue takut nggak bisa berkembang, tapi gue kayak sekarang udah lebih optimis aja, kayak udah jalanin aja, nanti juga pasti ketemu jalannya buat berkembang gitu loh. Ke depannya ya, masa depan. Apa ya, nggak ada sih, maksudnya kalau fobia nih ya, gue dari kecil takut kecoa gue, ya kan? Kecoa, gue takut banget. dari dulu Wah, gue fobia banget, gue sampai ada insting kecoa tersendiri ya. Gue udah bisa ngerasain kalau ada kecoa di sekeliling gue. Ada, lebih ke tentang hubungan sih. Kalau misalkan takut, kan hubungan itu banyak ya, ada relasi, misalnya hubungan ke teman, keluarga, pasangan gitu. Kalau di keluarga sendiri, rasa takut gue ke keluarga itu, gue nggak mencapai ekspektasi apa yang diharapin sama keluarga gue. Terutama kedua orang tua sih pastinya. Kalau misalkan ke pasangan itu lebih ke takut sama hal yang dulu pernah gue alamin selama pacaran gitu sama orang. Apa sih ketakutan terbesar saat ini? Gue takut gak bisa bahagiain orang tua gue. Gue takut gak bisa menjadi apa yang gue mau. Terus gue takut gak bisa membawa diri gue ke beradaptasi gitu ya dengan yang lain gitu sih. Karena gue orangnya termasuk yang introvert. Buat sekarang ini ya, maksudnya gue ngerasa emang gue masih muda, tapi gue udah takut, kayak gue takut kalau Allah udah nggak ngasih jalan aja buat gue. Kayak apa yang gue lakuin udah nggak diridoin, apa yang gue lakuin udah nggak dikasih, ya nggak dikasih daya lagi lah buat gue. Gue takut banget sih itu. Kayak takutnya gue bakal tersesat aja gitu di jalan nanti. So banyak cerita juga sih yang kayak bener-bener dibukain jalannya, gue sering ngerasain gitu. Sering ngerasain kayak gitu. Ada. Kalau sekarang gue takut ke depannya tuh gue nggak sukses. Nggak ada kepastian dari cowok gimana? Enggak sih kalau itu. Soalnya yang pengen gue kejar sekarang pokoknya gue sukses. Kalau gue sukses gue nggak butuh cowok gitu. Paling is independent all guys. Soalnya gue nggak mau ketergantungan sama cowok. Tapi butuh cowok kan?
tapi butuh. Masa yang pas yang angkat kawan lu yang angkat gimana? butuh pasti butuh lah semua orang, tapi maksudnya kan kalau nanti ketergantungan sama cowok terus ntar ditinggal, ntar kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi harus independen gitu. Saat ini gue tuh takut kehilangan itu doang. Karena gue nggak bisa, gue tuh kalau misalnya udah ada apa namanya keterikatan emosional sama orang nih, mau itu siapapun gitu, mau temen atau pacar atau orang tua segala macem, itu gue nggak bisa ngelepasnya gitu. Maksudnya gue nggak bisa ngebayangin hidup gue kalau misalnya orang tua gue meninggal misalnya, udah nggak ada. Karena ya mau gue sukses atau enggak, gue nggak bisa kehilangan keluarga sendiri gitu, ngerti nggak? Jadi ya itu sih, itu juga kenapa halnya gue nggak bisa miara binatang gue, karena itu kalau kita mikir pakai secara saintifik gitu ya, kan umur manusia lebih panjang daripada binatang nih. Nah gue nggak bisa ngehandle emosinya kalau misalnya ntar gue kehilangan binatang peliharaan gue gitu. Jadi sangat menjaga jarak sama keterikatan emosional. Kalau saat ini sih karena kan posisinya gue masih intern, jadi ketakutan terbesar gue tuh untuk mendapatkan posisi full time itu tuh kapan ya. Jadi kayak mikirnya tuh, aduh gue bisa nggak sih dapetin posisi full time di tahun ini ataupun tahun depan gitu. Itu yang ketakutan terbesar gue saat ini. Terus gimana cara lo menghadapi rasa takut itu? Gue healingnya itu waktu itu gue percaya kalau misalnya orang yang udah ninggalin kita nggak mesti dia udah nggak ada gitu loh. Maksudnya kita kan masih nyimpen memorinya dia, ya kan. Itu salah satu-satunya cara mereka untuk masih hidup di sini tuh kalau kita juga ikut berkembang juga gitu loh. Maksudnya kita punya memori tentang dia, terus semua wejangan dari dia atau inspirasi dari dia itu kita benar-benar lakuin. Nah, itu tuh gue ngekopnya kayak gitu sih. Mungkin yang bisa gue lakuin saat ini tuh lebih ke sharing ke orang-orang terdekat gue sih, terutama ke sahabat-sahabat gue, kayak proses live update ke teman-teman gue tentang kerjaan gue saat ini, lingkungan kerjaan gue saat ini, lingkungan gue juga di keluarga saat ini. Pasti kan gak menutup kemungkinan kalau diri kita itu lebih deket ke sahabat daripada ke keluarga sendiri. Jadi menurut gue dengan gue sharing ke teman-teman gue, ke orang-orang di sekitar gue terdekat, itu bisa mengurangi rasa kecemasan atau rasa takut gue sih, karena kan gue bakal dapet feedback atau saran dari mereka juga untuk diri gue. Biasanya nih ya, kalau gue itu kalau misalnya gue lagi dihadapkan rasa takut nih, gue diem dulu, gue merenung dulu, apa sih yang bikin gue takut gitu kan. Terus kalau misalnya gue udah tahu nih, oh jadi gue nggak boleh ngelakuin kayak gini, gue sudah pernah melewati itu gitu. Jadi gue jangan melakukan hal yang sama gitu sih. Ya sekarang sih gue lebih kayak ngejalanin kewajiban aja, kewajiban dari agama gue, ya kewajiban dari Tuhan, terus gue ngejauhin larangan juga. Udah paling itu aja sih. Gue sering ngerasa kayak gitu, tapi gue tanggapan gue kayak itu dia, gue jalanin aja dulu. Yang penting di jalan gue ini gue tetap kayak stay on my path aja gitu. Jadi gue tetap ngelakuin hal positif lah, biar gue tetap jadi orang yang baik aja. Udah punya bayangan ke depannya, iya. Apa pendapat lo tentang orang yang takut menjadi dewasa? Gue cerita aja kali ya pengalaman gue. Jadi kalau waktu itu gue zaman SMA, gue itu termasuk dari keluarga yang strict banget. Gue nggak boleh keluar malam, maghrib udah harus di rumah. Padahal anak cowok ya. Maksudnya gue ngeliat teman-teman gue tuh kayak gila nih, anak-anak cowok pada bebas-bebas banget kan, boleh nginep, boleh apa. Gue nggak boleh nginep sama sekali, gue cuma boleh futsal doang. Udah itu doang, sebatas itu. Gue nggak boleh keluar sama sekali, pulang maghrib. Terus gue ngomong sama temen gue kayak, gue pengen banget dah kayak lu bisa keluar malam, bisa nginep segala macam. Dia ngomong, tenang aja Tak, nanti pasti ada saatnya lu ngerasain ini. Itu waktu gue kelas 2 SMA tuh, gue inget banget kelas 2 SMA. Dia ngomong kayak gitu, gue doa mau lo kan, ya Allah saya pengen ngerasain kayak teman-teman saya bisa bebas. Kelas 3 orang tua gue pindah ke Medan, gue ngerasain tuh yang gue doain dijabah kan, gue senang diterima. Waktu gue lewatin itu hancur gue. Itu gue ngasih tahu aja kayak orang tua itu ngelarang kita emang buat hal baik aja, bukan berarti dia tuh ngelarang kayak nggak ngebolehin apa-apa. Emang dia udah pernah ngerasain aja apa yang kita rasain sekarang. Menurut gue gitu ya sih. Kalau menurut gue sih ya nggak apa-apa takut, cuma jangan sampai kayak ketakutan lo itu jadi ngehambat lo buat kedepannya gitu. Nggak apa-apa takut, wajar gitu. Ya wajar
rasa takut itu kan salah satu spektrum apa namanya emosional ya. Ya lu wajar lah takut dewasa karena kan lu harus bisa sendiri, lu harus bisa, dan di masa depan nanti lu harus bisa, kalau lu punya keluarga lu harus bisa ngebiayain keluarga lu harus bisa nungguin keluarga lu. Ya itu takut lah pasti, karena kan kita berapa tahun nih diasuh terus, di apa namanya, dialamin terus. Nah pas lu keluar dan lu harus jadi diri lu sendiri, itu emang takut sih. Ya, tapi lu harus lawan takutnya supaya lu berkembang juga. Menurut gue itu hal yang wajar karena setiap orang mungkin ada yang belum siap menghadapi apa yang selanjutnya yang emang harus dia hadapi gitu, artinya sih. Ya wajar gitu untuk merasakan hal takut karena takut itu ada di setiap individu orang dan itu hal yang wajar. Jadi Menurut gue ya, takut itu wajar sih. Takut itu wajar, merasa takut itu wajar. Tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu, karena lo salah satunya adalah lo harus hadapin itu gitu lo, hadapin rasa takut lo gitu. Itu sih, karena everything in life is temporary. Just don't be afraid. Jangan lupa nonton Tapi Tanya People di channel YouTube For Your People, jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya. Hey. Mau nggak mau rasa takut harus dilawan karena kan lu nggak tahu nih, lu nggak tahu masa depan lu kayak gimana. Jadi mungkin aja ada satu momen dimana, kalau gue kan takut kecoa nih ya kan, misalnya gue tiba-tiba jatuh ke got banyak kecoa kan harus gue lawan, masa gue stay di situ nggak gerak, udah nggak, lo harus tetap jalan aja, harus dilawan. Rasa takut tuh nggak boleh, kita nggak boleh kalah sama rasa takut. Kalau kata Frank Herbert ya di novel Dune nih, do not fear, fear is the mind killer. Nggak boleh. lo yang lagi dihadapi rasa takut, hadapin aja karena itu adalah salah satu proses pendewasaan. Thank you. Dan ini menurut gua aja, dewasa itu sebenarnya lebih ke tanggung jawab dan pemilihan kayak masalah, solusi yang tepat buat nyelesain masalah itu. Udah gitu aja sih.